Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya, melanjutkan chapter lalu. Scenes kali ini memperlihatkan kelanjutan dari kekacauan yang sedang terjadi di wilayah dunia matahari saat ini. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, Imusama telah memasuki tubuh Gunko dan melakukan hal yang sangat mengerikan di tempat itu. Dia mengalahkan Dory dan Brogy dengan mudah, lalu menggunakan teknik bernama Domi Reversi untuk mengubah mereka berdua bersama dengan banyak raksasa lain menjadi iblis. Kemudian para raksasa yang telah menjadi iblis itu pun sekarang bisa dikendalikan oleh Imusama. Dalam bagian akhir chapter yang sebelumnya, target pertama dari mereka untuk dihabisi adalah Jarul sang raksasa legendaris. Sekarang ini situasi di sana sangat mencekam dengan perubahan dari para raksasa menjadi iblis tersebut. Sebagian kru bajak laut topi jerami di tempat itu pun terkejut dan masih mencoba untuk memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi. Usopp berkata, jika ini hanya mimpi buruk tolong segera bangunkan dia. Nami lalu menanggapi dengan bilang, sayangnya ini bukan mimpi, melainkan realita menakutkan yang benar-benar sedang berlangsung. Menurut Nami, ini adalah salah satu kejadian paling mengerikan yang pernah dia saksikan. Tubuhnya pun gemetar dan dia tak tahu harus berbuat apa. Jinbei lalu bilang, kesatria suci wanita yang mereka hadapi tadi telah menjadi sosok yang sangat berbeda. Menurut Jinbei, ada kekuatan yang lebih besar yang telah mengambil alih tubuh wanita itu sampai menjadi seperti ini. Namun di antara mereka semua, dari yang dapat kita lihat, hanya Brook saja yang tidak memberikan komentar sama sekali karena dia masih sibuk memikirkan apakah Gunko benar-benar orang yang dia kenal pada masa lalu atau bukan. Sebab dalam 2 bab lalu ada kilas balik singkat yang menampilkan Gunko dan Brook. Robin yang melihat itu semua bilang, dia pernah membaca dalam sebuah literatur bahwa ada kekuatan kuno yang bisa membuat orang berubah menjadi iblis. Robin mengira kekuatan kuno yang dibahas dalam literatur tersebut sudah lama punah, tapi dengan melihat apa yang sedang terjadi sekarang, Robin paham kekuatan itu masih ada. Bahkan sang pemilik dari kekuatan kuno tersebut sedang berada di Elbaf saat ini, walau hanya sekedar merasuki tubuh Gunko saja. Sementara itu, Jarul yang ada di desa tak jauh dari sana pun panik saat melihat apa yang sedang terjadi. Dia panik bukan karena mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, tapi dia mengkhawatirkan nasib dari seluruh bangsa Elbaf. Sang tetua raksasa itu pun mulai merasa putus asa dan berpikir mungkin inilah akhir dari sejarah panjang negeri para raksasa itu. Pemikiran negatif tersebut tentu tidak bisa disalahkan karena dengan melihat kondisi mencekam yang sedang terjadi sekarang, wajar jika merasa putus asa. Namun dia tiba-tiba teringat akan Loki. Jarul berpikir jika saja sekarang ini Loki sedang bebas, maka mungkin akan ada harapan untuk Elbaf karena Loki merupakan raksasa terkuat yang ada sekarang ini. Tidak lama kemudian para raksasa iblis ciptaan Imusama itu pun mulai bergerak untuk mengincar Jarul. Beralih ke dunia bawah, Luffy, Loki, dan semua orang lain yang ada di sana pun bisa merasakan sensasi aneh dari wilayah dunia matahari. Bahkan orang-orang yang tidak ahli dalam Kenbun Shoku Haki, para kru Hajarudin pun dapat merasakannya juga. Itu berarti sensasi yang Imusama munculkan di wilayah dunia matahari memang sangat kuat karena tak perlu menggunakan Kenbun Shoku Haki kuat untuk bisa merasakannya dari wilayah dunia bawah. Mereka pun bertanya-tanya apa yang saat ini sedang terjadi di sana. Hajarudin pun bilang kepada Luffy, sepertinya mereka terlalu lama menghabiskan waktu di dunia bawah sehingga sekarang banyak hal pasti sedang terjadi di wilayah dunia matahari itu. Luffy sempat bertanya, apakah di Elbaf memang sering muncul aura mengerikan seperti ini? Hajarudin pun bilang tidak pernah. Aura paling mengerikan yang biasa dirasakan hanyalah aura dari Loki saja, sedangkan aura ini jauh lebih kuat daripada Loki. Loki yang mendengar itu pun berkata, itu berarti ada sosok yang lebih kuat dari dirinya yang saat ini sedang mengacau di wilayah dunia matahari. Loki sangat penasaran siapa orang itu. Loki berkata yang boleh mengacau di Elbaf hanya dirinya saja, sedangkan orang luar tidak boleh mengacau di Elbaf. Loki pun kemudian bilang, selain pada kesatria suci tadi, sosok yang sedang mengacau itu juga akan menjadi target selanjutnya. Nah, meskipun Loki sering membuat masalah di Elbaf, tapi dia tetap tidak rela jika masalah itu berasal dari orang luar. Luffy pun tertawa lalu bilang, rupanya meskipun Loki adalah anak yang nakal, tapi dia sangat menyayangi tanah kelahirannya sendiri. Luffy pun berkata, dia juga akan ikut menghajar orang asing itu. Jadi di sini Luffy dan Loki akan bekerja sama untuk melawan Imusama yang merasuki tubuh Gunko. Beralih
ke tempat lain yang jauh dari sana, kelanjutan pertempuran di Pulau Hachinosu yang melibatkan bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, dan pasukan angkatan laut di bawah komando Sengoku masih terus berlanjut. Di bagian tengah pulau, Shanks tampak mulai kelelahan karena dia memakai kombinasi 3 haki, di mana ketiga hakinya terus aktif dalam tingkatan tinggi. Shanks terpaksa menggunakan kemampuan itu karena dia harus menghadapi Kurohige dan Shiryu sekaligus. Memang Kurohige dan Shiryu sekarang telah mengalami banyak luka, tapi berhubung Shanks mulai lelah, dia pun menonaktifkan mode itu untuk sementara waktu. Kurohige lalu mencoba mencari kesempatan untuk memakai teknik terkuat dari Awakening Yami-Yami no Mi demi mendatangkan kegelapan besar di Pulau Hachinosu. Untungnya Ben Beckman datang membantu sehingga Shanks bisa mengumpulkan tenaga. Seperti kita tahu sebelumnya, Ben Beckman yang tadinya menghadapi Kuzan, kini menyerahkan Kuzan sementara waktu kepada Lakiru. Berhubung Lakiru juga saat ini sudah berhasil mengalahkan Vasco Shoot, jadi posisinya sekarang Lakiru mengalihkan perhatian Kuzan. Sementara Ben Beckman membantu Shanks melawan Kurohige dan Shiryu, dia pun memakai suatu teknik untuk melancarkan tembakan beruntun, di mana setiap pelurunya dilapisi haki yang sangat besar sehingga menghasilkan dampak yang sangat kuat juga. Kurohige yang hendak memakai teknik terkuat dari Awakening Yami-Yami no Mi menjadi sangat terganggu sehingga dia tidak bisa mengeluarkan jurus tersebut. Dia juga mengeluh karena peluru dari senapan Ben Beckman menghasilkan dampak yang sangat tidak masuk akal. Sedangkan untuk Shiryu, dia mencoba menangkis salah satu peluru yang terarah kepadanya menggunakan pedang, tapi karena daya dorong dari peluru tersebut sangat besar sehingga membuat pedang milik Shiryu terpental. Kemudian tiba-tiba Ben Beckman berada di dekat Shiryu dan menendangnya dengan Busosoku, haki kekuatan penuh miliknya, sehingga wajah Shiryu sampai berubah karena terlalu kuatnya tendangan Ben Beckman tersebut. Setelah itu diperlihatkan juga situasi dari Lakiru yang mengambil alih pertarungan melawan Kuzan untuk sementara waktu. Lakiru memang hebat, tapi dia tidak sekuat Ben Beckman, sehingga Kuzan tentu lebih unggul dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan Lakiru. Untung saja Yasop muncul di sana dan segera membantu Lakiru. Sebelumnya Yasop berduel melawan Vanelgur, namun karena sekarang dia sudah bisa membantu Lakiru, maka artinya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Vanaugur telah berhasil dikalahkan, atau mungkin saja Vanaugur sedang melarikan diri untuk mengumpulkan tenaga menggunakan kekuatan teleportasi buah iblisnya. Yasop dan Lakiru pun kini menghadapi Kuzan bersama-sama, di mana mereka berdua sepakat bahwa Kuzan memang sangat kuat, jauh melampaui para komandan Titan yang lain. Kembali ke tempat Shanks dan Ben Beckman. Di sana Shanks tersenyum lalu berkata, wakil kaptennya itu memang sangat bisa diandalkan. Tidak mudah untuk menghadapi Kurohige dan Shiryu secara bersamaan. Shanks sudah tahu sejak lama bahwa Ben Beckman ini memang sangat kuat dan kekuatannya itu berada di level Yonko. Setelah beberapa saat, tenaga Shanks pun mulai pulih sehingga dia bisa kembali mengambil alih pertarungan. Shanks pun bilang kepada Ben Beckman untuk kembali saja menghadapi Kuzan karena Lakiru dan Yasop pasti tidak akan sanggup untuk menghadapi Kuzan di sana. Ben Beckman pun kemudian pergi untuk kembali menghadapi Kuzan. Sementara itu, Shanks melompat ke arah Kurohige dan bersiap untuk melancarkan tebasan memakai Bushosoku Haki saja tanpa dialiri dengan Hausoku Haki. Dia melakukan itu agar bisa lebih menghemat energi karena penggunaan Hausoku Kai yang banyak menguras tenaga. Kurohige yang melihat itu pun tertawa dan merasa lebih unggul. Tapi Shanks kemudian melancarkan tebasan dengan teknik berpedang dengan kecepatan tinggi, sehingga walau tanpa Hausoku Haki dan hanya menggunakan Bushosoku Haki saja, tebasan itu bisa mengenai tubuh Kurohige dengan telak dan menambah luka di tubuhnya semakin parah. Shanks pun bilang kelemahan utama Kurohige adalah kesombongan yang menimbulkan kelengahan. Shanks bilang jika Kurohige terus merasa lengah dan juga sombong, maka tebasan Bushosoku Haki biasa akan bisa melukai tubuh Kurohige dengan telak. Shanks pun di sini mulai bertarung dengan cerdik dan tidak gegabah dalam menggunakan banyak energi. Beralih ke area lautan, di sana juga sedang kacau karena sebagian aliansi Kurohige sedang melakukan perang kapal melawan aliansi Shanks yang mulai berdatangan. Namun tiba-tiba mereka terkejut karena melihat dari kejauhan ada armada besar dari angkatan laut yang berdatangan. Orang-orang di tepi pantai seperti Sengoku, Garp, dan Shiki pun terkejut saat melihat itu. Sengoku bilang rupanya Akainu mengirim bantuan. Sengoku menyadari bahwa Akainu pasti melihat situasi ini sebagai peluang untuk meringkus banyak bajak laut kuat sekaligus. Orang yang
memimpin armada itu adalah Laksamana Kizaru. Mereka datang saat pertarungan sudah berlangsung cukup lama, jadi kondisi banyak orang di sana saat ini tidak lagi prima. Ini adalah strategi yang bagus dari Akainu untuk meringkus banyak bajak laut yang ada di sana. Shiki yang melihat itu pun tidak merasa gentar sama sekali. Dia meminta para aliansi kuat Kurohige lain untuk membagi kelompok agar bisa bertarung dengan baik. Jumlah dari para aliansi Kurohige yang berdatangan di sana memang sangat banyak, sehingga membagi kekuatan serangan tidaklah masalah yang meresahkan. Berpindah ke tempat lain diperlihatkan kondisi Pulau Zu. Di sana juga sedang kacau karena beberapa organisasi dunia bawah yang beraliansi dengan Cross Guild sudah datang menyerang tempat itu. Sebab Crocodile memerintahkan mereka untuk mencari batu poneglyph. Namun orang dalam organisasi itu merasa kerepotan karena ternyata suku Iming jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Namun ada scenes di mana salah satu pemimpin organisasi tersebut berhasil menangkap seorang anggota suku Ming lalu dibawa pergi ke tempat yang aman. Si pemimpin organisasi ini memiliki kemampuan hipnotis yang cukup hebat. Dia pun memakai kemampuan itu untuk mencari informasi dari anggota suku Ming tersebut terkait keberadaan dari Road Poneglyph. Beralih ke Mijois, di sana sedang terjadi pertempuran karena serangan besar-besaran yang dilakukan oleh pihak pasukan revolusi. Para kesatria suci telah maju ke garis depan sehingga mereka terlibat bentrok panas melawan para pasukan revolusi itu. Bahkan Gorosei Garling juga sudah berada di sana. Dia tentu langsung mengincar Dragon sehingga pertarungan mereka kini telah dimulai kembali. Sementara itu di ruang otoritas, 4 Gorosei lain sedang berbincang. Mereka bilang sudah lama sekali Marijois tidak mendapatkan serangan besar. Memang sempat ada serangan-serangan dari pihak luar beberapa kali, tapi skalanya terbilang lebih kecil. Untuk serangan berskala besar seperti sekarang, rasanya terakhir kali terjadi sudah ratusan tahun yang lalu. Serangan besar terakhir yang terjadi di Marijois adalah ketika Emmet, sang robot kuno, tiba-tiba datang ke Marijois dan mengacau di sana. Itu terjadi sekitar 200 tahun yang lalu. Untung saja pada saat itu robot kuno Emmet kehabisan energi sehingga amukannya langsung berhenti sendiri. Imusama sempat menyuruh Gorosei Saturn yang kala itu masih hidup untuk melenyapkan robot kuno tersebut karena Imusama merasakan hal yang tidak enak pada tubuh robot kuno. Namun pada saat itu Saturn malah menyuruh Vegapunk menyimpannya di Pulau Egghead sehingga robot kuno itu menjadi masalah di kemudian hari. Jadi alasan mengapa Saturn dieksekusi oleh Imusama selain karena dia melepaskan Luffy yang merupakan Joy Boy yang baru, itu juga karena Saturn malah menyuruh Vegapunk menyimpan robot kuno di Pulau Egghead sehingga robot kuno itu menjadi masalah bagi pemerintah dunia. Nah, haki milik Joy Boy yang tersegal di dalam robot itu membuat mereka menjadi gagal menangkap Luffy di Pulau Egghead. Di sini para Gorosei pun mulai berdiskusi tentang berbagai hal lain. Alasan mengapa para Gorosei belum turun tangan menghadapi pertempuran di halaman depan Marijois itu karena Imusama masih merasuki tubuh Gunko yang ada di Elbaf. Para Gorosei tidak bisa bergerak tanpa perintah dari Imsama dulu. Sebelum Imsama pergi ke Elbaf untuk merasuki Gunko, dia hanya memerintahkan Gorosei Garling dan Satria Suci saja yang menghadapi pasukan revolusi itu, sehingga 4 Gorosei lain jangan dulu pergi ke medan pertempuran. Imsama melakukan itu karena dia ingin menguji dulu kemampuan Garling sebagai Gorosei yang baru dan juga Shamrock yang merupakan pemimpin kesatria suci yang baru. Jadi untuk sementara ini serahkan saja pasukan revolusi itu kepada Gorosei Garling dan juga para satria suci. Namun jika memang nanti Gorosei Garling dan para satria suci itu tidak mampu menghadapi pasukan revolusi, maka 4 Gorosei lain boleh mulai bergerak. Sepintas scenes pun diperlihatkan di mana Garling dan Shamrock beserta kesatria suci lain yang tersisa segera menyebar ke sekitaran kastil Pangea. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada bab 1150. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.